Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah ekonomi politik. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai ekonomi politik Indonesia pada era Orde Baru ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau di pertemuan sebelumnya kita pernah bicarakan mengenai ekonomi politik Indonesia pada era Pramerdeka, lalu kemudian pada era Orde Lama ya. Nah, jadi hari ini kita akan bicarakan pada masa era Orde Baru. Tentu Anda tahu era Orde Baru itu yang mana ya, itu adalah masa di mana Pak Harto menjadi Presiden Republik Indonesia langsung sejak 1967 sampai dengan 1998, selama 32 tahun ya beliau memimpin kita. Oke, pertama kita perlu tahu dulu bagaimana ideologi ekonomi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Jadi sejak dilantik, Presiden Soeharto itu sudah memahami, sudah menjadikan stabilisasi sebagai misi utama kepemimpinannya. Jadi hal yang utama pertama ingin dilakukan oleh Soeharto adalah menstabilkan Republik ini. Stabilitas Republik ini menjadi prioritas beliau gitu. Karena selama masa Orde Lama itulah yang tidak didapatkan stabilitas. Ya. Pemerintahan silih berganti, kemudian gaya kepemimpinan Soekarno yang juga sangat anti Barat dan anti luar kayak apa ya, ada konfrontasi dengan Malaysia dan segala macam gitu. Nah, itu membawa instabilitas kepada negara, dan ini yang ingin diselesaikan pertama kali oleh Soeharto. Bagaimana membuat bangsa ini menjadi stabil ya. Nah, Soeharto diuntungkan dengan adanya Kemelut G30 SPKI. Kenapa saya bilang diuntungkan? Karena dengan adanya peristiwa G30 SPKI, Soeharto memiliki otoritas, diberikan wewenang untuk mengembalikan stabilitas nasional begitu. Jadi sebelum dia jadi presiden, upaya untuk mewujudkan stabilitas itu sudah dimulai. Nah, sehingga dengan korban yang sangat banyak gitu ya dari sisi PKI maupun non PKI selama bertahun-tahun gitu. Pada tahun 1959 akhirnya Indonesia memasuki periode stabil gitu ya. Jadi banyak lembaga internasional menyebut bahwa pada tahun 59 stabilitas Indonesia sudah sepenuhnya pulih ya. Sangat stabil di bawah kendali presiden yang baru, yaitu Presiden Soeharto. Ya. Nah, di sisi lain Soeharto juga diuntungkan karena sikapnya yang sangat anti komunis dan pro Barat. Ya. Kenapa diuntungkan? Karena sikap anti komunis ini diperlukan oleh Barat gitu loh. Saat itu kan sedang ada perang dingin antara komunis dan Barat gitu ya. Sehingga ketika ada pemimpin negara yang anti komunis, dia mendapat dukungan yang kuat dari Barat. Nah, dukungan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk bantuan internasional ya, international aid, donor internasional, termasuk investasi asing dan sebagainya gitu. Ya. Nah, jadi Soeharto dapat dukungan secara internasional, juga mendapat dukungan yang sangat kuat dari internal, dari dalam negeri. Ya, kenapa? Karena militer membackup Soeharto karena jasanya dalam memberantas PKI, karena PKI itu musuh bebuyutan dari militer saat itu gitu ya. Di sisi lain juga politisi yang anti komunis juga membackup Soeharto, membela Soeharto ya, karena komunis ini selama berjaya banyak sekali menyerang kelompok-kelompok politik tertentu seperti kelompok politik Islam ya, dan sebagainya. Dan sekarang mereka dengan dibubarkannya komunis, mereka sangat senang gitu ya, sehingga membackup Soeharto gara-gara itu gitu. Nah, termasuk juga komunitas pergerakan Islam, ormas-ormas Islam seperti NU Muhammadiyah juga mendukung Soeharto gitu kan. Nah, bahkan kelompok-kelompok proporsional teknokrat itu juga mendukung Soeharto. Karena berbeda dengan Soekarno, Soekarno itu kan dia tidak banyak minta nasihat kepada para akademisi, para profesional gitu ya. Tapi Soeharto banyak meminta pendapat dalam mengambil kebijakan itu kepada para akademisi itu gitu ya, atau profesional. Nah, di masa Soeharto itu juga terkenal sekali apa yang disebut dengan mafia Berkeley ya. Apa itu mafia Berkeley? Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peran penting para teknokrat dalam pemerintahan Soeharto.
Nah, teknokrat ini adalah para ekonom ya yang lulusan Amerika. Ya. Nah, jadi setelah dilantik menjadi presiden, yang dilakukan pertama kali oleh Soeharto adalah membentuk tim ahli ekonomi dan keuangan dengan tugas utama untuk menyusun program ekonomi dalam rangka stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Nah, tim ahli ini diisi oleh siapa? Orang-orang seperti Wijoyo Nitisastro, Ali Wardana, Muhammad Sadli, Emil Salim, dan Subroto. Semasa Soeharto orang ini sama sekali nggak dipakai orang-orang ini. Mereka adalah para dosen-dosen di UI gitu ya. Waktu itu di FPI ini begitu Soeharto berkuasa, orang ini langsung diajak rembuk gitu loh. Langsung dikasih wewenang oleh Soeharto susun rencana bagaimana menyelamatkan ekonomi Indonesia, bagaimana menstabilkan ekonomi Indonesia. Dan orang-orang inilah yang kemudian selama 30 tahun pemerintahan Soeharto ya, kelompok mafia Berkeley inilah yang kemudian banyak mempengaruhi kebijakan ekonomi politik Indonesia. Mereka karena lulusan Amerika tentu pandangan, perspektif, pendekatannya adalah cara-cara Barat gitu ya, sehingga mereka sangat mengedepankan aspek-aspek seperti pasar bebas, kemudian globalisasi dan sebagainya gitu ya, karena memang mereka pendidikannya ditempuh di Barat, di Amerika terutama ya. Nah, atas arahan tim ahli inilah kemudian undang-undang pertama yang disahkan oleh Presiden Soeharto sebagai presiden adalah Undang-Undang Investasi Asing yang semasa Presiden Soekarno sangat dilarang. Jadi Soekarno itu sangat selektif, sangat anti terhadap investasi asing karena dianggap sebagai bentuk neokolonialisme. Dianggap oleh Soekarno sebagai upaya merongrong kedaulatan masyarakat bangsa Indonesia. Nah, di era Soeharto investasi asing dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun negeri ini. Karena itu yang disarankan oleh para mafia Berkeley tadi itu, para tim ahli itu sebenarnya gitu ya. Itu tim ahli mafia Berkeley itu sebetulnya. Nah, sehingga undang-undang yang ditetapkan pertama undang-undang tentang investasi asing. Setelah undang-undang ditetapkan banyak sekali investasi asing masuk ke Indonesia gitu. Nah, tim ini juga benar-benar merombak kebijakan ekonomi era Soekarno yang sangat kaku, berorientasi politis dan menghambat perkembangan perekonomian. Ya, kita tahu Soeharto ya. Dia bahkan dengan gampang mengatakan go to hell to your aid kepada Amerika gara-gara Amerika menghentikan bantuannya kepada Indonesia. Padahal kita sebenarnya masih butuh bantuan itu gitu loh. Nah, karena semua tadi itu, maka pada tahun 1970 pertumbuhan FDI di Indonesia itu atau Foreign Direct Investment, investasi asing langsung itu mencapai tingkat yang sangat tinggi yang tidak pernah dicapai sebelumnya dalam sejarah Indonesia, baik di masa penjajahan maupun di era Orde Lama. Itu benar-benar membuka karpet merah kepada investasi asing untuk masuk berinvestasi di Indonesia. Itu semua peran dari mafia Berkeley. Nah, Soeharto dilantik 67, pada tahun 70-an awal itu terjadi suatu fenomena global yang dikenal dengan oil boom. Bu, ini meskipun namanya boom ya, bom gitu ya, bukan berarti kemudian ada ledakan dalam bentuk api gitu, bukan. Oil boom ini maknanya adalah kenaikan harga minyak bumi internasional, harga minyak bumi dunia yang sangat tinggi. Dan saat itu Indonesia mulai mampu memproduksi minyak buminya sendiri. Nah, di saat itulah kemudian pemerintah mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, yaitu Pertamina. Ya. Nah, keuntungan dari minyak ini sangat banyak jumlahnya karena terjadi oil boom. Di satu sisi kita punya melimpah gitu ya, eksploitasi kita sangat berlimpah hasil produksi minyaknya. Harga di luar negeri sangat mahal. Nah, uang yang masuk ke Pertamina ini kan yang jual kan Pertamina ya, yang mengeksploitasi dari Indonesia ya Pertamina, yang menjual juga Pertamina. Nah, uang hasil jualan minyak ini itu tidak langsung dimasukkan ke kas negara oleh pemerintah ya, tidak langsung dimasukkan ke APBN, tetapi dibelanjakan secara langsung melalui kas Pertamina gitu ya, untuk membangun infrastruktur dan untuk membangun perusahaan-perusahaan baru di Indonesia seperti Krakatau Steel gitu ya, dan banyak lagi. Ya. Nah, jadi dengan adanya penghasilan dari jualan minyak ini, Indonesia memiliki ruang kondisi keuangan yang sangat baik lah untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan pembangunan. Ya, membuat perusahaan baru, membangun jalan, membangun jembatan dan rel kereta api dan infrastruktur lainnya. Ya. Nah, di sisi lain
Pemerintah juga menggunakan uang itu untuk keperluan subsidi. Subsidi minyak, subsidi pupuk, subsidi pertanian, dan sebagainya. Yang ini kemudian mempercepat pertumbuhan sektor real di masyarakat, terutama usaha-usaha kecil menengah. Karena minyak harganya murah, orang bisa berproduksi dengan murah, maka hasil produksi banyak. Demikian juga karena ada subsidi pupuk, jadi produktivitas pertanian meningkat dan sebagainya. Jadi ini semua membuat perekonomian Indonesia sangat maju pada masa itu. Ya. Nah, jadi ini yang terjadi pada masa Presiden Soeharto. Jadi banyak sekali drama-drama yang mengagumkan terjadi saat itu ya. Kita keluar dari jurang kemiskinan yang sangat dalam dan sebagainya. Bahkan World Bank, Bank Dunia saat itu memasukkan Indonesia sebagai salah satu the miracle of Asia, keajaiban Asia gitu, negara yang sangat miskin berubah menjadi negara yang kaya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi gitu. Makanya istilah macan Asia saat itu sangat santer terdengar ya. Nah, Soeharto juga kemudian mengidentifikasi dirinya itu sebagai bapak pembangunan, the father of development. Ya. Nah, pembangunan pada masa Soeharto itu sangat digaungkan. Ya. Jadi karena kenapa digaungkan terus ya? Karena ya itu fokus kerja pemerintah saat itu. Ya. Nah, segala kebijakan Soeharto selalu didasarkan atas nama pembangunan itu gitu. Jadi kebijakan politik, kebijakan militer, apapun itu didasarkan atas nama pembangunan. Gitu ya. Nah, kemudian Soeharto juga memperkenalkan istilah trilogi pembangunan. Ya, yang terdiri dari stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Tentu saja ini juga atas saran dari para mafia Berkeley tadi itu ya, para ahli-ahli ekonomi itu, teknokrat lah. Nah, kemudian juga di era Soeharto, rencana pembangunan 5 tahunan atau Repelita itu digulirkan. Nah, ini hari ini menjadi RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Ini merupakan, konsep Repelita ini merupakan peninggalan paling berharga dari pemerintahan Soeharto ya, yang dengan ini pembangunan kita terencana dengan sangat baik. Kita menjadi tidak serampangan lah gitu dalam melakukan pembangunan, tapi ada perencanaan-perencanaan yang baik di dalamnya gitu. Ya. Nah, sekolah-sekolah juga dibangun atas dasar instruksi presiden ya, makanya banyak muncul SD Inpres ya, kalau Anda mungkin alumninya gitu ya, SD Inpres itu sekolahnya dibangun atas instruksi presiden gitu, makanya namanya SD Inpres, instruksi presiden. Ya, jalan dan jembatan, saluran irigasi, semua dibangun dan standar modern. Wajah Indonesia berubah dengan sangat signifikan saat itu. Makanya dia menyebut dirinya dan disebut oleh banyak orang sebagai the father of development atau bapak pembangunan. Ya, Indonesia bahkan mendapat pengakuan yang sangat baik dari dunia internasional saat itu ya. Seperti yang saya bilang tadi, masuk dalam kategori the miracle of Asia, keajaiban Asia. Ya. Nah, jadi ini gambaran capaian-capaian Orde Baru lah ya. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 7,3% per tahun. Ini sangat tinggi teman-teman. Saat ini di era reformasi kita paling tinggi paling 6, sekian persen gitu ya. Saat ini bahkan 4-5%. Tahun ini ya minus gitu ya. Nah, angka buta aksara, buta huruf itu pada tahun 65 itu angkanya sekitar 60%. Ya. Nah, pada tahun 95 itu menjadi 13% angka buta hurufnya. Jadi sangat berhasil Soeharto dalam memberantas buta aksara atau buta huruf. Nah, orang yang nggak bisa baca gitu ya. Nah, di sisi lain kemiskinan juga turun dengan signifikan sekali. Pada tahun 67 angkanya sekitar 40%. Pada tahun 97 selama Soeharto berkuasa turun menjadi 11,7%. India sampai hari ini kesulitan untuk menurunkan angka kemiskinannya. Indonesia di masa Orde Baru itu sangat berhasil. Ya. Swasembada beras tercapai. Swasembada itu maksudnya kita tidak lagi bergantung pada impor. Malah sekarang kita banyak bergantung pada impor. Di masa Soeharto enggak gitu ya. Kita berhasil mencapai swasembada beras itu. Ya. Sektor industri dan jasa juga berkembang pesat. Jadi perekonomian kita tidak bergantung pada sektor pertanian gitu seperti era Soekarno. Ya. Bahkan Indonesia juga menjadi eksportir tekstil sejak tahun 70-an awal. Yang sebelumnya ini nggak pernah kuat industri ini gitu. Ya. Nah, produktivitas tenaga kerja itu tumbuh hingga 3,9%. Nah, jadi semua ini adalah capaian-capaian positif yang didapatkan pada era Orde Baru. Nah, apa sih yang kunci keberhasilan Soeharto? Kenapa dia menjadi begitu berhasil ya dalam pembangunan di masanya ya?
Pertama, Soeharto memberi ruang kepada para ahlinya, para profesional, para teknokrat, ekonom ya, untuk mengatur ekonomi Indonesia. Soeharto punya telinga yang baik untuk mau mendengar saran dari nasihat-nasihat baik dari para profesional ini. Ya. Di masa Soekarno ini nggak pernah dilakukan. Soekarno tidak pernah melibatkan profesional dalam upaya penyusunan program maupun kebijakan ekonomi. Semua berorientasi politik. Makanya kita banyak mendengar istilah-istilah politik di bidang ekonomi pada masa Soekarno. Seperti berdikari, berdiri di kaki sendiri ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah di zaman Pak Harto, langkah-langkah politis ini yang dikurangi dan kemudian melibatkan para profesional itu. Nah di sisi lain profesional ini juga sangat diproteksi oleh Soeharto gitu ya, sehingga mereka tak tersentuh oleh tekanan politik apapun. Nah kan biasa kalau di politik itu ada tekanan-tekanan ya dalam menyusun kebijakan, tapi Soeharto membackup apa yang diinginkan oleh para ahli ekonomi ini. Nah dilindungi banget oleh Soeharto, diikuti banget oleh Soeharto. Nah ini adalah kunci keberhasilan Orde Baru waktu itu. Soeharto mau mendengar, meskipun fakta menunjukkan bahwa pada masa-masa tertentu ada pada masa-masa tertentu dalam pemerintahan Soeharto dia mengabaikan para ahli ekonomi ini gitu ya. Makanya ada yang bilang Soeharto itu hanya membutuhkan para ahli ekonomi mafia berkelit ini hanya dalam keadaan susah aja, hanya dalam keadaan krisis. Karena setiap kali ekonomi Indonesia dalam keadaan susah, selalu saja Soeharto meminta pendapat, meminta tim ahli ini untuk merumuskan kebijakan yang baik untuk negara. Tapi setelah selesai krisis itu, seringkali Soeharto tidak mendengarkan lah gitu. Nah, di sisi lain kunci keberhasilan Orde Baru juga adalah konsistensi Soeharto dalam terhadap gagasan pembangunannya gitu. Jadi bantuan-bantuan internasional itu tidak diganggu sama sekali oleh Soeharto. Jadi kan ada bantuan internasional untuk bangun jalan, jembatan dan sebagainya. Itu benar-benar sepenuhnya digunakan untuk membangun jalan jembatan. Ini bedanya Indonesia dengan banyak negara penerima donor lain saat itu, seperti katakanlah di Timur Tengah, kayak Afghanistan, Pakistan ya, juga negara-negara Afrika gitu ya. Bantuan internasional sama-sama dapat, tapi mereka banyak yang tidak menggunakan dana internasional itu untuk keperluan yang sesungguhnya gitu, untuk membangun jalan jembatan sesuai perintah donor internasional itu. Mereka malah pakai untuk keperluan katakan saja birokrasi, gaji pegawai segala macam. Makanya mereka nggak berkembang gitu infrastrukturnya. Di Indonesia sangat berkembang pada masa itu. Karena benar-benar semua dana itu diperuntukkan untuk sebagaimana mestinya gitu. Bahkan tidak hanya itu, tidak cukup dengan itu. Meskipun sudah ada donor internasional untuk membangun jembatan, jalan dan sebagainya, Soeharto dan pemerintahannya tidak mengurangi pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur seperti itu gitu. Bahkan juga diambilkan dari dana-dana keuntungan BUMN seperti Pertamina dan segala macamnya itu. Nah, jadi ini yang terjadi pada masa itu gitu ya, sehingga Orde Baru sangat berhasil dalam kinerja ekonominya sebagaimana saya tunjukkan sebelumnya ya. Di sisi lain juga kita memang di Indonesia memiliki populasi yang cukup banyak ya. Artinya angkatan kerja kita tinggi, kita memiliki banyak surplus tenaga kerja. Nah, jadi orang-orang ini kan sebelumnya itu kerja di sektor pertanian. Nah, dengan disentuh dengan sedikit pendidikan dengan adanya SD Impres itu ya, pemberantasan buta aksara dan sebagainya ya. Kemudian disediakan alternatif pekerjaan non pertanian, orang-orang ini cepat terserap dalam pasar tenaga kerja yang baru di sektor industri maupun jasa gitu. Sehingga dengan sendirinya ini menciptakan pertumbuhan ekonomi ya. Juga memang era Orde Baru juga diuntungkan dengan waktu itu ditemukannya teknologi-teknologi yang baru yang signifikan mempengaruhi sektor pertanian yang disebut dengan revolusi hijau. Ditemukannya pupuk ya, ditemukannya alat-alat pertanian seperti traktor dan sebagainya, termasuk juga bibit-bibit unggul ya, itu kan terjadi pada masa revolusi hijau sekitar tahun 60-an. Nah, jadi dengan adanya revolusi hijau itu kemudian mendorong produktivitas sektor pertanian sehingga pertumbuhan ekonomi kita menjadi sangat baik. Jadi itu kira-kira kunci keberhasilan Orde Baru ya. Tentu banyak yang lain, tapi kira-kira inti-intinya, kuncinya adalah yang tadi itu. Nah, tetapi untuk mendapat capaian yang sebagus itu gitu ya, bukan berarti tidak ada harganya. Kita membayar sangat mahal untuk bisa mencapai yang tadi itu. Apa itu harga yang kita bayar? Pertama, untuk mencapai tujuan stabilitas yang diinginkan oleh Soeharto itu, dia menggunakan pendekatan tangan besi. Soeharto menjadi penguasa yang sangat diktator. Ya. Nah,
Jadi dia tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa, membunuh, menangkap orang yang berbeda pendapat dengan dia. Selama periode 65 sampai 67 itu hampir diperkirakan 1 juta orang ya, 1 juta manusia, coba bayangkan. 1 juta manusia itu terbunuh hanya karena dia dituduh terlibat atau simpatisan dari Partai Komunis Indonesia tanpa pengadilan sama sekali. Artinya kita tidak benar-benar tahu apakah orang-orang itu benar-benar komunis atau enggak gitu ya. Tapi begitu dicurigai langsung disikat. Ya. Belakangan yang kena batunya bukan hanya orang komunis, tapi kelompok pergerakan Islam dan non-Islam juga itu banyak sekali mendapat tekanan seperti itu. Ya. Sehingga banyak sekali orang hilang, ditangkap dan sebagainya pada masa Orde Baru ini. Gitu. Itu harganya mahal sekali. Stabilitas yang kita dapatkan di masa Orde Baru itu dibayar dengan nyawa banyak orang, dibayar dengan hilangnya kebebasan dan sebagainya. Ya. Nah, Soeharto membatasi secara ekstrem kebebasan berpolitik. Bahkan partai-partai yang di zaman Soekarno subur dihilangkan semua. Soeharto ada mengizinkan 2 partai itu berdiri, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan kemudian Partai Persatuan Pembangunan (P3) untuk ikut dalam pemilu. Yang lain nggak boleh, karena dianggap mengganggu stabilitas politik, stabilitas nasional gitu. Ya. Nah, di samping itu ya TNI juga mendapat sokongan dana yang sangat kuat dari pemerintah untuk memastikan mereka loyal pada Soeharto. Artinya militer menjadi semakin kuat posisinya gitu dalam kehidupan politik kita. Nah ini yang kemudian sampai sekarang masih kerasa gitu ya, bahwa orang-orang kalau udah jadi jenderal itu biasanya dia nanti jadi politisi juga gitu kan, politisi yang berpengaruh gitu. Nah itu di era Soeharto itu memang TNI sangat dikuatin gitu ya. Nah, tapi juga harga lainnya kehidupan kampus diintervensi dengan menerapkan NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus. Yang dengan kebijakan ini mahasiswa, dosen sama sekali dilarang untuk berbicara tentang politik. Mereka hanya dibolehkan untuk belajar, untuk berbicara tentang apa yang dipelajarinya, apa yang relevan dengan program studinya. Nggak boleh sama sekali mereka berbicara tentang politik, kebijakan negara dan sebagainya. Nah, jadi semua capaian ekonomi tadi itu kita bayar dengan dirampasnya hak kebebasan kita, ya, dirampasnya hak dasar kita sebagai manusia gitu. Nah, lalu dengan kondisi yang sekuat itu, kenapa Orde Baru bisa runtuh? Ya, pertama tentu saja karena harga-harga yang tadi saya jelaskan itu. Jadi untuk mewujudkan stabilitas, Soeharto menjadi sangat berjarak dengan rakyat. Ia menjadi diktator bertangan besi, ya. Artinya kalau dia berjarak dengan rakyat, ya rakyat tidak benar-benar mendukung dia gitu loh. Nah, kemudian Indonesia sebenarnya beberapa kali mengalami krisis ekonomi di era Orde Baru ya. Ini yang saya katakan tadi, setiap kali krisis, para ahli ekonom atau mafia Berkeley itu dipanggil untuk menyelesaikan krisis itu. Nah, terakhir kali gitu ya, para ekonom itu menjelaskan, para mafia Berkeley itu, bahwa penyebab dari krisis ekonomi Indonesia adalah karena ekonomi berbiaya tinggi. Istilah ekonomi berbiaya tinggi ini sebenarnya istilah halus gitu ya, yang dibuat oleh para anggota mafia Berkeley ini untuk menyindir proses korupsi, kolusi dan nepotisme yang berlangsung di masa itu, KKN. Ya, karena bahkan coba lihat ya, tadi saya jelaskan di Pertamina itu keuntungan minyaknya nggak dimasukin ke kas negara, ya, tapi langsung dibelanjakan. Siapa yang bisa mengawasi pembelanjaan itu? Itu kan sebagian dikorupsi dan sebagainya. Bahkan beberapa perusahaan milik anak-anak Soeharto sendiri itu mendapat hak monopoli dalam usahanya dan segala macam gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai ekonomi berbiaya tinggi oleh tim ahli ekonomi Soeharto masa itu ya. Nah, Soeharto juga menurut beberapa lembaga internasional menjadi kepala negara paling korup di dunia pada masa itu. Ya. Nah, jadi dia diktator yang korup gitu dianggapnya ya. Nah, di sisi lain ya, investasi asing masuk ke Indonesia itu betul banyak, tapi ternyata mayoritas itu bergerak di bidang investasi portofolio. Namanya portofolio ya,
jadi nggak mempengaruhi sektor real secara langsung, tapi mempengaruhi jumlah modal yang ada di Indonesia gitu loh. Jadi ini namanya bubble ekonomi ya. Uang ini betul ada di Indonesia, tapi sangat bisa untuk berpindah ke negara lain dengan cepat begitu. Nah itu yang terjadi, perbankan juga menjamur pada tahun 90-an itu ya, banyak sekali bank yang buka gitu ya. Jauh melampaui kapasitas Bank Indonesia untuk mengawasinya. Nah, akibatnya apa? Ketika terjadi kolaps, krisis ekonomi ya, pada tahun Indonesia terjadi capital flight yang dahsyat. Capital flight itu maksudnya modal yang tadi masuk ke Indonesia itu keluar dengan begitu cepat ya, ke luar negeri, berpindah ke negara-negara lain, sehingga kondisi modal di Indonesia kosong. Ya, akibatnya apa? Terjadi distrust di pasar. Distrust itu ketidakpercayaan, sehingga nilai tukar rupiah anjlok ya, inflasi sampai beratus-ratus persen dan sebagainya. Ekonomi secara seketika itu runtuh ya. Nah, Soeharto juga dalam kondisi Soeharto tidak bisa mengendalikan ekonomi, dia juga tidak mendapat dukungan yang cukup dari dalam negeri ya, baik dari ulama, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari ormas ya, dari bahkan para politisi itu tidak mendukung dia lagi. Secara internasional juga dia kehilangan pengaruh gitu ya, kehilangan kepercayaannya. Nah, sehingga satu-satunya opsi dia saat itu adalah bahwa dia harus mundur dari posisi dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, jadi teman-teman sekalian, kira-kira itu ya yang terjadi dalam era Orde Baru di Indonesia. Itu yang sahabat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.